Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya tetap sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Mbak Fia, boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Agar pembelajaran pagi hari ini berlangsung dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Indria Zahra, Hadir. Nur Saada, Hadir. Ridho Utama, Izin. semuanya hadir. Ada yang nggak masuk? Ridho kenapa kok nggak masuk? Neneknya sakit. Neneknya sakit. Semoga semua yang izin dan sakit dilancarkan semua urusannya jika izin. Jika sakit disembuhkan penyakitnya. Nah, anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Semuanya boleh berdiri dulu. Baik. Kita akan melakukan tepuk semangat bersama agar memulai pembelajaran dengan semangat. Siap anak-anak? Siap. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, semuanya sudah semangat? Sudah. Kalau gitu pembelajaran sudah bisa dimulai. Semuanya bisa duduk kembali. Nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari tentang materi hak dan Kewajiban. terus setelah hak kewajiban ada Nah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan materi tentang peran dan dalam. Ya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Yang pojok kanan. Piket. Anak menyapu. Ya, piket. Yang kedua, Ibu membersih. Ibu ya, belajar. Yang ketiga, Perpustakaan. nah, betul semua. Selanjutnya, nah di situ ada gambar apa lagi? Terus, yang satunya lagi? Ya, hebat. Nah, siapa sih yang bertugas untuk menjaga kebersihan kelas? Semua. Nah, murid. Apa yang terjadi jika peserta didik itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada di kelas? Kelas kotor. Terus apa lagi? Tidak nyaman. Nah, semuanya kan apa? Tidak nyaman akan menghasilkan akibat yang tidak enak untuk kita pelajaran selanjutnya. Nah, pernahkah kalian bekerja sama dengan teman untuk menjelaskan suatu kegiatan di sekolah? Pernah. Seperti itu. Pernah sih belajar bersama. Makan MBG. Nah, itu salah satu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari pada pagi hari ini yaitu tentang peran, tanggung jawab, dan interaksi sosial di sekolah. Tujuannya yaitu agar kalian dapat mengetahui apa saja interaksi sosial di sekolah itu. Sebelum itu
kita akan menampilkan video. Simak videonya baik-baik ya anak-anak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Baik. Seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, yaitu peran kita di lingkungan sekitar, mulai dari sekolah sampai di masyarakat luas. Nah, sebelum kita mulai, yuk pastiin dulu udah pencet tombol subscribe-nya biar kita bisa terus belajar bareng. Oke, kita mulai dari yang paling deket dulu ya. Ada pertanyaan penting nih dan harus dijawab jujur loh. Pagi ini kalian udah bantu orang tua di rumah belum? Ini bukan ujian kok, cuma pengen tahu aja. Ada yang tim cuci piring sampai kinclong, atau mungkin tim cuci baju, atau malah jadi ahlinya jemur pakaian biar cepet kering dan nggak kusut. Apapun itu, coba deh absen dulu di kolom komentar tadi pagi kalian bantu apa. Nah, tau nggak sih hal-hal kecil kayak gitu tuh itu udah jadi salah satu peran pertama dan paling penting buat kita, peran sebagai anggota keluarga. Nah, dari peran di rumah sekarang kita coba jalan-jalan lebih jauh lagi. Karena ya itu tadi, dimanapun kita berada, kita tuh pasti punya peran. Siap-siap ya, petualangan kita buat mengenali peran-peran lain baru aja dimulai. Sekarang coba deh kita lihat bareng-bareng gambar ini. Teman-teman kita lagi ada di pinggir sungai, tapi coba perhatiin deh sungainya. Kira-kira apa ya yang salah di sini? Apa yang lagi terjadi ya? Dan bener aja, salah satu dari mereka langsung bilang, waduh, banyak sekali sampah di sini. Nah, ini dia nih, masalah yang serius banget kan? Kalau sungai penuh sampah, wah bisa bahaya, bisa bikin banjir, dan jadi sarang penyakit. Tapi kerennya, mereka nggak cuma ngeluh. Lihat deh, temennya langsung ajak, ayo kita gotong royong untuk membersihkan sungai ini. Nah, ini nih yang namanya gotong royong. Aksi nyata, bukan cuma ngomong doang. Ini contoh interaksi sosial yang positif banget. Dan ini dia kalimat kuncinya yang paling penting. Padahal ini tugas dan tanggung jawab bersama. Ingat ya, dua kata ini, tugas dan tanggung jawab. Jadi, ngejaga lingkungan itu bukan cuma tugasnya petugas kebersihan, tapi tugas kita semua, tanpa terkecuali. Oke, dari obrolan mereka tadi, kita jadi dapat beberapa kata kunci penting nih. Pertama, peran. Itu tuh posisi kita ya kan, kayak jadi anak, jadi murid. Terus ada tugas. Nah, ini kerjaannya. Kalau perannya murid, ya tugasnya belajar. Terus ada tanggung jawab. Ini nih sikapnya, ngerjain tugasnya benar-benar apa enggak. Lalu ada interaksi, cara kita ngobrol dan berhubungan sama orang lain. Dan terakhir, peraturan. Yang ada biar hidup kita bareng-bareng jadi teratur. Nah, ngomongin soal peraturan, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih harus ada aturan? Bikin ribet aja, ayo ngaku. Hehe. Kenapa ya kita nggak bisa bebas aja gitu ngelakuin apapun semau kita? Jawabannya simple sebenarnya. Aturan itu ada bukan buat nyusahin kita, tapi justru buat menjaga kita semua. Coba bayangin deh, kalau di jalan raya nggak ada lampu lalu lintas. Wah, bisa jadi arena senggol bacok beneran kan? Nah, jadi aturan itu penting banget biar kita semua aman, nyaman, dan tertib. Oke, sekarang kita main-main dikit yuk. Kita bakal jadi detektif peran. Siap? Misi pertama kita bakal selidiki peran-peran apa aja yang ada di lingkungan sekolah. Ambil kaca pembesar kalian, detektif. Siap ya para detektif? Penyelidikan resmi kita mulai sekarang. Ayo kita bongkar semua peran yang ada di sekolah. Ya deh, tabel ini udah ada satu peran nih, peserta didik, alias kita semua sebagai murid. Nah, tugas kalian, para detektif handal, adalah ngisi sisanya. Siapa aja sih selain murid? Coba sebutin di komentar. Guru, kepala sekolah, satpam, ibu kantin. Wah, banyak banget kan? Tulis sebanyak-banyaknya ya. Mantap! Misi di sekolah sukses besar. Sekarang kita naikin levelnya. Wilayah jelajah kita makin luas. Kita keluar dari gerbang sekolah menuju ke masyarakat. Peran kita bakal makin banyak dan seru nih. Tapi sebentar. Sebelum kita lanjut investigasinya lebih jauh, ada satu peran super penting yang gak boleh kita lupain. Peran kita sebagai hambanya. Cuma mau ngingatin aja nih, hari ini udah sholat dan ngaji belum? Jangan sampai kelewat ya. Itu tanggung jawab utama kita loh. Oke, kita balik lagi jadi detektif. Ada pertanyaan besar nih yang harus kita pecahin bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih peran manusia itu bisa beda-beda? Terus apakah peran kita pas di rumah itu sama persis kayak peran kita pas di sekolah? Coba dipikirin deh. Dan jeng-jeng, jawabannya ada di gambar ini. Lihat deh, di sebelah kiri perannya sebagai peserta didik. Tugasnya ya ikut upacara. Tapi begitu pindah ke lingkungan rumah, di gambar kanan, perannya langsung ganti jadi warga. Tugasnya ikut kerja bakti.
Orangnya sama loh, tapi karena tempatnya beda, peran dan tugasnya juga ikutan beda. Keren ya? Nih, contoh lain biar makin jelas. Kalau kita tinggal di desa, kemungkinan besar ada orang yang perannya sebagai petani. Tugasnya apa? Yaitu membajak sawah. Ini bukti kalau tempat kita tinggal dan lingkungan sekitar itu sangat nentuin peran kita di masyarakat. Tapi ada satu peran yang kita semua punya, gak peduli kita tinggal di mana atau kerja apa, yaitu peran sebagai makhluk sosial. Nah, tugasnya apa? Gampang, saling membantu. Kayak di gambar ini nih, bantuin nenek nyebrang jalan. Itu salah satu contoh paling nyata dari tugas kita sebagai makhluk sosial. Wah, kalian kayaknya udah pada paham banget nih. Biar makin mantap, sekarang waktunya kuis seru. Siap-siap ya, jawab yang cepat. Pertanyaan nomor 1. Nah, kalian sudah melihat video tadi? Ya. Itu merupakan video terkait tugas, peran, tanggung jawab, dan interaksi sosial di lingkungan Sekolah. Betul. Tadi sebelum di lingkungan sekolah dijelaskan peran dan tugas di lingkungan Rumah. atau hal kecil yang ada di sekitar Rumah. kita. Nah, kembali lagi di lingkungan sekolah. Mengapa sih setiap warga sekolah itu memiliki tugas yang berbeda-beda? Ada yang tahu? Nggak tahu apa itu. Seperti siswa atau murid, kepala sekolah, guru punya tugas yang berbeda-beda. Itu kenapa? Karena guru mengajar, siswa belajar. Itu juga betul. Nah, dan itu manfaatnya melaksanakan tanggung jawab di sekolah itu buat apa sih? Kalian sebagai murid melatih kedisiplinan, terus teratur, ya. Dan gimana bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah? Biasanya Kerja kelompok makan bersama, membersihkan kelas bersama, membantu bersama. semoga selalu rukun dan bekerja sama semuanya. Amin. Setelah kalian sudah mengamati video dan gambar, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yes. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yes. Iya. Nah, di situ LKPD sudah ada petunjuknya dan isikan semuanya ada di lembar jawaban yang kedua itu ada soalnya juga. Kenapa? Banyak banget. Enggak, dikit. Dikit. Nanti dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu. Untuk itu ada poin A, B, dan C. Nanti kelompok 1 poin A, kelompok 2, kelompok 3 mengikuti. Bisa? Bisa. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Pakai pulpen nggak apa-apa lah, Bu. Bu, itu yang cowok. Kenapa kok telat? Ada temanku, ada temanku. Sini gabung sama temannya. Gabung sama temannya. Sini gabung sama temannya. Kamu kelompok 1, kelompok 2. Ayo. Nyanyi, Bu, nyanyi. Bukan Pancasila. Bisa. Kalau ada yang belum bisa kalau diskusi bersama. Nyontek, Bu, nyontek. Ini temannya. Sekarang aku sudah nyontek. Ini jangan
Apa? Toko apa? Hah? Bu, izin bertanya. Maksudnya Kurang Bu? 15. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Kelompok 3. Ayo maju, nggak apa-apa. Ya, maju. Beri tepuk tangan semuanya. Perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Maxi. Halo. Saya akan menjawab yang kesiapan belajar tinggi yang ayo analisis. Bisa dilihat semuanya ya di LKPD-nya masing-masing. Baca loh. Iya. Baca ya. Nomor 1, jelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab yang terdapat pada setiap gambar. 1. Belajar bersama. Yang kedua, jelaskan akibat yang mungkin terjadi apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, tidak bisa mengerjakan, atau kesusahan. 3. Berikan contoh kegiatan lain yang menunjukkan tanggung jawab dan interaksi sosial di sekolah, yaitu piket bersama dan kerja bakti. Ada yang sama jawabannya? Apa ada yang beda? Sama. Ya, intinya semuanya seperti kelompok 3 ya. Iya, Bu. Terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan lagi yang punya. Kita akan merefleksi bersama-sama. Yang pertama, siapa yang sudah menunjukkan tanggung jawab? Siapa yang di sini sudah menunjukkan tanggung jawab? Saya. Nah, tanggung jawab bisa dikendalikan oleh diri kita Sendiri. Nah, apa bentuk interaksi sosial yang terlihat dari kita semua ini tadi? Bekerja sama. Diskusi bersama, terus membantu, saling membantu. Nah, itu kita sebagai warga sekolah khususnya murid mempunyai peran untuk bersosialisasi bersama dengan baik dan berperan belajar, terus membantu piket, melaksanakan piket atau menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, untuk diskusi dan presentasi kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah, kita itu penting untuk menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah agar kehidupan kita aman, tentram, dan terjaga. Anak-anak kita sudah belajar terkait tentang tanggung jawab, interaksi sosial, dan peran yang ada di sekolah. Ada di sini yang sudah bisa menyimpulkan apa pembelajaran yang didapat pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Yang kedua? Jawab. Yang ketiga? Interaksi sosial. Jadi kita sudah belajar tentang tanggung jawab, peran, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai semuanya. Jangan lupa pada pertemuan besok kita akan membahas materi baru, yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, jangan lupa kerjakan PR di halaman 23 ya anak. Sedikit motivasi dari Ibu, jangan lupa belajar terus, jangan lupa membantu orang tua, dan jangan lupa jangan meninggalkan kewajiban. Nah, kata dari Ibu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.